Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Homsiatul Rahmatin, SST MKes. Saya sebagai dosen Prodi D3 Kebidanan, Stikes Hafsawati, Pesantren Zainul Hasan Genggong, Probolinggo. Saya mengajar mata kuliah Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode pembelajaran kreatif yakni SGD, Small Group Discussion, pada salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir. Dengan bobot 5 SKS yang terbagi 2 SKS teori, 2 SKS praktek, dan 1 SKS klinik. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai teknik pengajaran saya, perkenankan terlebih dahulu saya menjelaskan deskripsi singkat tentang mata kuliah Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir. Mata kuliah ini adalah mata kuliah program studi di mana setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa mampu memberikan asuhan service excellent kebidanan pada ibu dalam persalinan dan bayi segera setelah lahir dengan melakukan pendekatan manajemen kebidanan yang didasari dengan konsep-konsep, sikap, dan keterampilan serta hasil evidence based. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami beberapa hal berikut ini, yaitu yang pertama, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan. Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan dasar ibu bersalin sesuai dengan kala persalinan. Yang ketiga, evidence based dalam asuhan persalinan. Yang keempat, prosedur keterampilan dasar kebidanan asuhan persalinan. Yang kelima, pengenalan tanda bahaya pada masa persalinan. Yang keenam, melakukan manajemen asuhan persalinan. Yang ketujuh, melakukan deteksi dini komplikasi dan penanganan awal kegawat daruratan pada persalinan dan manajemen asuhan bayi baru lahir. Untuk bisa mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa akan diberikan topik-topik yang akan dibahas dalam 16 kali pertemuan dengan teknik pembelajaran langsung atau tatap muka, baik di dalam kelas maupun di laboratorium. Berikut adalah topik-topik yang akan saya bahas. Faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan, kebutuhan dasar ibu bersalin sesuai dengan kala persalinan, evidence based dalam asuhan persalinan, prosedur keterampilan dasar kebidanan asuhan persalinan, manajemen persalinan, tanda bahaya pada masa persalinan, manajemen asuhan bayi baru lahir, deteksi dini komplikasi dan penanganan kegawat daruratan persalinan dan bayi baru lahir. Nah, setelah kita tahu tentang gambaran singkat mata kuliah yang saya ampuh, selanjutnya saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode SGD, Small Group Discussion. Pembelajaran SGD atau Small Group Discussion merupakan salah satu metode pembelajaran di mana peserta didik dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil guna memecahkan dan mendiskusikan beberapa topik permasalahan. Metode ini saya terapkan dalam proses pembelajaran asuhan kebidanan, persalinan, dan bayi baru lahir pada mata kuliah yang saya ampuh, di mana saya membagi kelompok kecil masing-masing terdiri dari 4 anak untuk kemudian memecahkan sebuah masalah atau kasus yang saya berikan. Perubahan yang terjadi sebagai dampak dari metode kreatif pembelajaran tersebut mengalami peningkatan motivasi belajar, lebih mandiri, bertanggung jawab untuk belajar, serta mahasiswa bisa belajar lebih mendalam lagi. Selanjutnya adalah bagaimana saya menilai mahasiswa. Di setiap awal perkuliahan, saya selalu menjelaskan kontrak kuliahan yang harus kita sepakati bersama antara mahasiswa dan pengajar. Di dalam kontrak perkuliahan tersebut memuat cara saya menilai dan memberi bobot penilaian terhadap mahasiswa, sehingga mahasiswa tahu strategi apa yang akan digunakan dalam penerimaan mata kuliah untuk mendapatkan nilai yang diinginkan. Berikut adalah skema penilaian yang saya lakukan. Baiklah, selanjutnya saya akan menayangkan cuplikan pengajaran saya pada mata kuliah Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir secara tatap muka.
adik-adik, untuk kebutuhan skala 2 itu ada 3 item. Yang pertama, memberikan dukungan terus-menerus kepada ibu saat proses persalinannya, kemudian menjaga kebersihan diri, yang terakhir adalah kenyamanan bagi ibu. Nah, dari 2 poin ini kalian akan membahas sesuai dengan kelompoknya. Nanti kalian akan saya bagi 4 kelompok yang terdiri dari masing-masing 5 orang. Nah, dari 5 orang ini akan membahas 2 kebutuhan pada ibu bersalin skala 1 dan skala 2. Waktu Anda hanya 20 menit untuk diskusi. Kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab masing-masing kelompok. Begitu, paham ya? Paham. Kalau begitu silakan kalian membagi kelompoknya. Semuanya membawa buku referensi ya yang sudah ditentukan oleh saya sebelumnya. Bisa dibuka sesuai dengan teori yang sudah ditentukan tadi, yaitu tentang kebutuhan pada ibu bersalin skala 1 dan skala 2. Nah, bisa dimulai diskusinya ya. Baik, Bu. Iya, yang pertama kan dukungan finansial. Jadi kan dasar dapat dari keluarga, misalkan ditemani oleh suaminya, kemudian ditemani oleh ibunya, itu akan berpengaruh pada kebutuhan faktor diversitas dan kemudian ditemani oleh ibunya, itu akan berpengaruh pada kebutuhan faktor diversitas dan psikologis. Kemudian juga membantu untuk menghitung kontraksi, kemudian memiliki fisiknya ketika proses persalinan itu berpengaruh pada istri. Selanjutnya kebutuhan eliminasi. Nah, kebutuhan eliminasi ini adalah kebutuhan pengosongan kandungan. Jadi akan ada rasa nyeri ketika kandungan mengalami ekstensi. Makanya harus dicek, harus dipantau apakah ibu bisa buang air kecil atau tidak. Nah, ibu akan merasakan rasa nyeri ketika kandungan Waktunya sudah habis untuk diskusi. Silakan dari hasil diskusi tersebut jika ada pertanyaan atau hasil diskusinya yang kurang paham begitu bisa bertanya ke kelompok 1, 2, 3, dan 4. Saling melempar pertanyaan gitu. Nanti di akhir jika ada yang belum terselesaikan, saya akan memberikan kesimpulan. Dipersilakan yang ingin bertanya. Oke, silakan Danika. Saya akan bertanya ke kelompok 2. Baik, kelompok 2 ya. Pertanyaannya, bagaimana contoh memberikan dukungan fisik dan psikologis kepada ibu bersalin? Makasih, Ibu. Baik. Cukup ya, pertanyaannya jelas ya. Oke, mau dijawab ataukah masih diskusi dulu? Oh, belum dijawab. Bagus. Silakan. Baik, saya akan jawab ya pertanyaan dari kelompok A. Contoh dukungan fisik bagi ibu bersalin yaitu pijat area penuh, dan contoh dari dukungan psikologis bagi ibu bersalin yaitu memberikan semangat pada ibu bersalin agar tidak stres. Apakah mengerti? Terima kasih. Dukungan fisik ya. Selanjutnya pertanyaan kedua. Tadi sudah kelompok 4 memberikan pertanyaan terhadap kelompok 2. Sekarang selanjutnya siapa yang bertanya? Oke, kelompok 1 akan bertanya kepada kelompok 4. kelompok 4 ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aisyah. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 4. Bagaimana jika salah satu dari faktor tersebut tidak terlaksana? Apakah berpengaruh pada proses persalinan ibu? Terima kasih. Faktor yang apa ini? Yang Faktor yang salah satu, Bu. Oh baik. Jadi jika ada salah satu faktor yang tidak mendukung, apakah proses persalinannya tidak akan terhambat begitu ya? Cukup jelas ya kelompok 4. Mau diskusi atau langsung dijawab? Langsung dijawab. Terima kasih kepada kelompok 1 sudah memberikan pertanyaan. Kami dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jadi, faktor dari persalinan akan berpengaruh
menjawab atau mau diskusi dulu? Diskusi dulu Ibu. Oke, silakan diskusi dengan temannya ya. Oke, Bu. Hasil diskusinya sudah ada jawaban? Sudah, Bu. Jadi tadi dari pertanyaannya itu kenyamanan selain dari posisi menjadi masa salin itu seperti apa? Ya, jadi bisa kalian silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jadi kita sebagai bidan harus mempunyai sikap bersabar kepada pasien sehingga pasien mendapatkan pelayanan yang baik dan merasa puas. Boleh kamu jawab. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 yang menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jadi kita dari hasil diskusi kelompok 3, kita sebagai bidan harus bersikap sabar dengan segala karakter pasien yang berbeda-beda, sehingga kita dapat memberikan pelayanan yang baik sehingga pasien merasa nyaman dan puas terhadap pelayanan yang kita berikan. Bagaimana untuk kelompok 2 sudah jelas jawabnya? Ya, Terima kasih. mungkin ada tambahan dari kelompok lain dari pertanyaan kelompok ini. Sudah, Bu. Baik. Tinggal satu kelompok lagi ya yang belum bertanya. Sepertinya kita memberikan kesempatan yang belum mengakhiri perkuliahan hari ini, gitu ya. Kelompok 3 sepertinya ada pertanyaan. Saya Bu. Oke. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin menanyakan pada kelompok 1 atau yang lain bisa menyangga. Ada kasus ibu kala 1 persalinan fase aktif itu kan biasanya sering buang air kecil. Tapi ibunya ini takut kalau janinnya itu keluar gitu. Jadinya ibu ini merasa takut, jadinya selalu menahan buang air kecil. Sedangkan buang air kecil itu kan tidak baik. Nah, bagaimana sih konseling bidan agar ibu itu mau untuk buang air kecil? Terima kasih. Oke. Pertanyaan yang luar biasa ya, itu kasus yang memang sering terjadi di lapangan. Jadi ibu yang mau buang air kecil, kadang kalau pengetahuannya kurang itu merasa takut begitu ya. Nah, disinilah peran bidan bagaimana memberikan konseling terhadap ibu bahkan keluarga begitu ya, sehingga ibu ini tidak takut lagi untuk ke kamar mandi untuk buang air kecil. Silakan, siapa yang ingin menjawab terlebih dahulu? Oke, silakan. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jadi yang pertama, konseling ini adalah hal yang sangat penting untuk bisa kita berikan kepada ibu, khususnya ibu yang ingin bersalin atau pada fase persalinan, yakni di kala 1 pada fase pembukaan. Nah, buang air kecil pada saat menuju persalinan itu adalah hal yang normal. Nah, konseling ini bisa kita berikan justru pada saat ibu memasuki trimester ketiga, jadi sebelum ibu itu bersalin. Nah, sehingga ibu itu sudah mengerti sebelumnya bahwa buang air kecil sering terjadi pada saat trimester 3 dan itu adalah hal yang normal. Di sisi lain kita juga bisa memberikan konseling. Nah, mengapa buang air kecil itu bisa terjadi secara terus-menerus dan lebih sering pada trimester 3? Nah, itu karena kepala janin sudah masuk pada pintu atas panggul sehingga menekan kandung kemih, dan itu yang menyebabkan buang air kecil secara terus-menerus. Itu harus kita berikan konseling kepada ibu. Nah, yang kedua, kita juga bisa memberikan dukungan atau memberikan konseling kepada keluarga. Nah, ini adalah yang utama karena biasanya ibu tidak mau mendengarkan dari orang lain. Mungkin ibu kurang percaya kepada kita sebagai bidan. Makanya kembali ke kebutuhan dasar tadi bahwa dukungan secara fisik itu sangat diperlukan. Jadi kita bisa meminta bantuan keluarga. Nah, apabila itu sudah terjadi ketika ibu pada fase kala 1 fase aktif tadi, nah itu kita bisa memberikan konseling lagi kepada ibu supaya ibu mau dilakukan KPT
Jadi ibu tidak tahu rasa nyerinya itu diakibatkan oleh apa. Makanya kita harus melakukan pemantauan terhadap kandung benih. Kita bisa melakukan palpasi untuk mengetahui kandung benihnya kosong atau tidak. Terima kasih. Kelompok 4 ingin menambahkan. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin menambahkan tentang konseling apabila ibu cara ibu untuk konseling ketika ibu tidak mau kencing saat bersalin. Kita mengkonseling kepada ibunya. Ibu harus kencing. Jika tidak, ibu nanti persalinannya akan lama dikarenakan kan kalau kencingnya itu tidak dikeluarkan, otomatis kan kandung benihnya itu penuh. Jadi itu dapat menghambat penurunan kepala bayi. Jadi ibunya harus kencing terlebih dahulu agar persalinannya itu tambah maju, juga persalinannya cepat. Betul sekali ya, saya tambahin sedikit ya. Jadi memang kalau kandung benih akan mempengaruhi penurunan kepala. Jadi kalau kandung benih kita kosong, memberikan stimulasi kepada ibu, informasi bahwa ibu jika persalinannya atau pembukaannya ini lebih cepat, ibu harus mengeluarkan air kencingnya begitu. Tidak perlu takut bahwa bayinya tetap di dalam, tidak ikut begitu ya. Jadi memberikan informasi yang saya mungkin sekiranya ibu itu tidak takut begitu ya, kalau proses persalinan itu sesuatu yang memang menyenangkan begitu. Itulah peran bidan. Baik, mungkin ada tambahan lagi dari yang lain? Sudah cukup ya. Terima kasih ya, perkuliahan hari ini coba saya simpulkan dari kebutuhan dasar pada ibu kelas 1 dan kelas 2, yaitu adalah sesuatu yang memang dibutuhkan ya, namanya kebutuhan memang yang dibutuhkan ya. Jadi bagaimana proses dari salah satunya pembukaan ibu tersebut begitu, dukungan secara psikologis maupun fisik dari keluarga, kemudian pola eliminasinya bagaimana sehingga proses persalinannya bisa berjalan dengan lancar begitu. Dari pertanyaan kalian sudah luar biasa, artinya kalian sudah memahami dari jawaban-jawaban tersebut juga dapat disimpulkan kalau proses pembelajaran seperti ini lebih menyenangkan begitu ya, dan selain menyenangkan lebih mudah memahami karena memang kita sama-sama belajar bersama begitu ya. Jadi yang kelompok 1 bisa melempar pertanyaan ke kelompok 2 ke kelompok 4 seperti itu dan seterusnya begitu. Baik, diikat dulu. Sebelum saya akhiri mungkin kita lakukan terlebih dahulu hidupnya. Kita lakukan dari pertemuan hari ini bahwa kita tahu kebutuhan ibu bersalin pada kelas 1 dan kelas 2 itu adalah penentu proses persalinan itu normal atau tidak, gitu ya. Jadi tadi yang kalian sudah sebutkan tadi proses eliminasi, kemudian apa lagi? Dukungan fisik dan psikologis. Oke, dan dukungan psikologis dan oke, menjaga kebersihan diri, nutrisinya juga harus terjaga sampai ada kasus tadi ibunya takut buang air kecil, bayinya ikut keluar ya. Itu mungkin masih sering terjadi di lapangan. Jadi tugas kalian sebagai seorang bidan harus memberikan motivasi dan memberikan informasi yang meyakinkan gitu ya. Jadi kalau jadi bidan ya sudah harus jadi bidan yang memang profesional, yang skillnya memang bukan abal-abal lagi begitu ya. Jadi setelah perkuliahan ini dengan proses pembelajaran tadi dengan kegiatan perkuliahan ini, apakah ada yang perlu ditanyakan terhadap saya? Apakah perlu saya simpulkan lebih detail lagi, ataukah memang sudah cukup?